أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin wal muslimat, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang kiranya sangat penting sekali untuk sama-sama kita ketahui, yaitu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Tema ini ada beberapa pembahasan yang insyaallah jika memadai waktu kita akan bahas poin-poin di dalam tema tersebut. Di antaranya adalah apa yang terjadi jika seandainya kecintaan kepada Allah tertanam kuat di dalam jiwa seorang muslim. Yang kedua, sifat orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Yang keempat adalah tips atau kiat-kiat agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Inilah 4 poin, barangkali jika cukup waktu kita akan membahas 4 poin tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada suatu ketika datanglah seorang Arab Badui, orang Arab yang dari pelosok kampung, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau bertanya dengan pertanyaan yang betul-betul murni muncul dari hati nuraninya. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, Mada a'datta laha? Wahai laki-laki, apa yang engkau persiapkan dengan kedatangan hari kiamat tersebut? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan seorang Arab Badui itu tentang kapan terjadinya hari kiamat, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah balik bertanya. Kata Rasulullah, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Laki-laki tersebut menyebutkan di antara amalan yang paling utama, yang paling besar menurut beliau, yang beliau kerjakan selama ini adalah, dia sebutkan, yang saya persiapkan ya Rasulullah, hubbullahi wa rasulihi. Tidak ada amalan yang lain ya Rasulullah, sebenarnya banyak, tapi inilah amalan yang menurut beliau di saat itu adalah amalan sangat besar keutamaannya. Beliau sebutkan hubbullah wa rasulihi, cinta Allah Subhanahu wa taala dan kecintaanku kepada Rasulnya. Kata Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Wahai orang Arab Badui, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan daripada kehidupan seorang muslim. Tidak ada yang kita harapkan di dunia ini, walaupun kita memiliki
keseluruhan kemewahan dunia yang kita miliki itu tidak ada apa-apa dan tidak akan berguna bagi kita tanpa kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju surganya seorang hamba. Seorang hamba tidak akan mungkin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang hamba tidak akan mungkin bisa lurus menuju perjalanan dunia ini kecuali mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua orang pasti mengakui cinta kepada Allah. Namun pengakuan saja tidak cukup. Semua orang, bahkan tidak hanya agama Islam saja, semua orang dengan berbagai jenis agama pun akan mengatakan cinta kepada Tuhannya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pengakuan ini tidaklah cukup. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah katakan, bukti daripada kecintaan kita kepada Allah itu apa? Bukan hanya sekedar ucapan belaka. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada istri saya. Namun ketika istrinya minta uang untuk perawatan kecantikan, dia mengatakan, udahlah, udah tua, nggak usah lagi. Dia mengatakan, saya cinta kepada istri saya. Tapi ketika istrinya, misalnya, minta sesuatu, kebutuhan, apakah itu kebutuhan yang penting atau kebutuhan pribadinya, namun berat bagi suami untuk mengeluarkan uangnya. Nah, ini adalah hanya sekedar ungkapan belaka. Tidak ada pembuktian daripada ucapan dia cinta kepada istrinya. Begitu juga seorang hamba. Seorang hamba tidak cukup mengatakan saya cinta kepada Allah, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Tapi harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31 ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika benar kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni. Ini pembuktiannya. Pembuktian daripada benar-benar kecintaan kita kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Kalau dia mengakui bahwa dia mencintai Allah, tapi cara beribadahnya jauh dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaannya kepada Allah hanya sekedar pengakuan saja. Salatnya tidak seperti salat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ritual ibadah yang dia lakukan sangat jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan seperti ini tidak terbukti. Bukti daripada seseorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala manakala dia benar-benar mengikuti tata cara beribadah yang dia lakukan seperti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi secara otomatis ketika seorang hamba pun tidak mengatakan saya cinta kepada Allah, saya tidak mengungkapkan kalimat itu, akan tetapi tindakannya benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis Allah pun akan mencintai kita semua. Allah pun akan mencintai seorang hamba tersebut. Tidak hanya kecintaan Allah yang didapatkan oleh seorang hamba, bahkan yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak di antara kita kaum muslimin yang ketika dalam beribadah merujuk kepada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, mengamalkan perintah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi itu tidak juga cukup. Karena bisa jadi di akhir hayat Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah tersebut, kita wafat dalam keadaan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang mungkin. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa.
Bahkan doa ini dikutip oleh Rasulullah SAW dari doa seorang nabi terdahulu, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Diriwayatkan dalam di antaranya para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Darda. Abu Darda pernah mendengarkan Rasulullah SAW berdoa. Isi doanya adalah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'il barid. Ada yang sudah hafal doanya, Pak? Ada yang sudah hafal? Ini doa hendaknya kita ulang-ulang di setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita membutuhkan kebutuhan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kebutuhan yang paling penting yang kita minta kepada Allah adalah doa ini. Apa itu? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'il barid. Artinya adalah ada 4 permohonan kita kepada Allah dalam doa ini. Permohonan yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kecintaanmu. Ini permintaan kita kepada Allah yang pertama dari doa ini. Ya Allah, aku memohon kecintaanmu. Kenapa ini yang didahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan kecintaan Allah akan mendatangkan kecintaan para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kecintaan penduduk langit dan penduduk bumi kepada seorang hamba tersebut jika seandainya Allah mencintainya. Kemudian permohonan yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berikan aku kecintaan orang yang mencintaimu. Artinya, berikan aku teman-teman orang-orang yang soleh ya Allah, orang-orang yang mencintaimu. Berikan aku kecintaan mereka ya Allah. Tidak akan mungkin orang-orang yang mencintai Allah adalah orang-orang kafir. Oleh karenanya, di doa yang poin yang kedua ini adalah kita memohon kepada Allah kecintaan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita minta dari doa ini adalah wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku juga mohon kecintaan setiap amalan yang mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Ini poin yang ketiga. Saya ulangi, poin yang ketiga adalah doanya, ya Allah, aku juga memohon kecintaan setiap amalan yang kita lakukan, yang amalan itu akan mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga juga penting. Kenapa? Akan memudahkan bagi kita melakukan setiap amalan dan akan mudah bagi kita untuk mengikhlaskan amalan tersebut. Karena tidak akan mungkin ada orang yang terpaksa melakukan sebuah amalan kalau amalan itu sudah menjadi kecintaan dan sesuatu yang sudah dia ridhoi. Beda dengan orang yang bekerja, beramal, tapi amalan yang dia kerjakan itu pertama karena dipaksa. Yang kedua dia tidak menyukai amalan tersebut. Yang ketiga mungkin bukan bidangnya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan aku kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan diriku dengan amalan tersebut bisa mendekatkan diriku kepada cintamu ya Allah. Ini doa yang sangat bagus sekali untuk kita ulang-ulang di antara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat dari doa ini adalah Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'il barid. Yang keempat adalah ya Allah, jadikanlah kecintaanmu lebih aku cintai dari diriku sendiri, dari keluargaku, dan dari air yang dingin. Subhanallah, ini sangat mengandung makna yang sangat besar sekali. Ya Allah, jadikanlah kecintaanmu lebih besar
lebih aku cintai daripada kecintaanku terhadap diriku sendiri dan terhadap keluargaku dan terhadap air yang dingin. Siapa di antara kita yang tidak mencintai keluarganya? Siapa di antara kita yang tidak mencintai dirinya sendiri? Pasti semua kita yang hadir mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga kita, bahkan mencintai air yang dingin. Apa yang maksud dengan air dingin? Air dingin itu jangan bayangkan air yang sekarang kita minum. Kata para ulama, air yang dingin yang kita cintai adalah di saat air itu segar sekali dan di saat kondisi kita sedang kehausan. Bisa kita bayangkan? Kalau di Indonesia mungkin sulit untuk membayangkannya. Tapi kalau di Arab, ini mudah bagi mereka untuk membayangkan air yang segar di kondisi yang sangat membutuhkan air tersebut. Kalau kita mungkin di Indonesia membayangkan seperti ini. Kita pulang kampung, mudik. Sampai di tengah tol, ternyata macet total. Dan di tol tersebut jauh dari pemukiman. Macetnya bukan berjam, 2, 3, 4 jam. Tapi 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 4 hari. Mulailah persediaan air kita di mobil sudah menipis hari pertama. Hari kedua belum bergerak. Mobil belum bergerak, masih pada posisinya. Kita dengan keluarga sudah kehausan. Hari kedua tidak ada pertolongan. Sama sekali tidak ada yang mampu menolong. Semua orang membutuhkan air. Mulailah hari ketiga kita sudah kehausan. Mata sudah merabun. Air liur pun sudah kering. Tenggorokan mulai kering. Badan melemah, bayangkan badan di saat itu melemah. Lalu tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang yang datang di hadapan kita membawa air yang segar. Lalu kita minumlah air tersebut. Kira-kira di saat itu kita menyukai air tersebut atau tidak? Air itu kita sukai untuk kita minum atau tidak? Di saat kondisi yang seperti itu. Suka kita minumnya. Kita cinta sekali dengan air tersebut. Karena inilah yang akan melanjutkan kehidupan kita. Kalau tidak ada air tersebut, mungkin beberapa jam berikutnya kita sudah wafat. Tapi karena ada pertolongan orang tersebut membawa air, lalu kita minum air yang segar itu, mengembalikan kesegaran tubuh kita. Dan kita senang sekali, lezat sekali, lezat dan nikmat sekali air itu untuk kita nikmati. Maka kata Rasulullah SAW pada poin doa ini, ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu ya Allah lebih lezat lagi daripada aku menikmati air dalam kondisi yang haus tadi. Kalau seandainya ada seorang hamba, dia merasakan lebih lezat minum air yang segar di saat dia haus daripada lezatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba tersebut masih dipertanyakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini juga mengumpulkan kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita meminta kepada Allah agar cinta kita kepada Allah itu lebih besar, lebih lezat, lebih agung daripada kecintaan kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap keluarga kita. Semua kita pasti mencintai hal yang bersifat duniawi yang boleh untuk dinikmati oleh seorang hamba. Semua manusia, itu fitrah. Tidak bisa dipungkiri. Seorang hamba mencintai istrinya, seorang hamba mencintai anaknya, seorang hamba mencintai keluarganya, seorang hamba mencintai rumahnya, seorang hamba mencintai kendaraannya, asetnya. Ini adalah kecintaan manusiawi, tabiat manusia pasti memilikinya. Akan tetapi jangan sampai di antara deretan kecintaan dunia kita tersebut menomor sekiankan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan tibanya seorang hamba meletakkan kecintaan Allah di urutan yang nomor kesekiannya, maka Allah akan jadikan di dalam kehidupannya kesedihan, gundah gulana, kegalauan, was-was. Oleh karenanya betapa banyak kita melihat ada orang yang sudah memiliki lebih dari cukup, rumah lebih dari 1,
kemudian kendaraan lebih dari 2, kemudian aset-aset yang lainnya, anak, istri, semua dia miliki. Tapi banyak juga kita melihat mereka tidak bahagia. Hidup mereka dalam kesempitan, dalam kesedihan, gundah gulana, galau dan seterusnya. Kenapa? Karena kecintaan mereka terhadap dunia tersebut melebihi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaannya terhadap Allah, dia nomor sekiankan. Dia dahulukan cintanya terhadap istri, dia dahulukan cintanya terhadap anak, terhadap hartanya, terhadap asetnya, terhadap tabungan yang ada di rekeningnya. Maka kecintaan terhadap dunia yang seperti ini akan Allah jadikan ia terus merasa sedih, was-was, galau dan seterusnya karena dia menomor sekiankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengancam orang-orang yang menomor sekiankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia kedepankan cinta kepada keluarganya, dia kedepankan cinta kepada harta bendanya, barulah dia sekiankan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ancaman kepada orang-orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada duniawi. Walaupun hukum asalnya mencintai duniawi yang akan disebutkan di sini, hukum asalnya boleh, bahkan akan bisa masuk dalam kategori ibadah. Tapi manakala seorang hamba melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan mendapatkan ancaman dan siksaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha." Ada 7 poin. Kata Allah SWT, "Qul in kana aba'ukum." Katakan, wahai Muhammad, jika seandainya kalian mencintai, jika seandainya aba'ukum, ayah-ayah kalian, yang pertama. Yang kedua, jika seandainya abna'ukum, anak-anak kalian. Yang ketiga adalah wa ikhwanukum, jika seandainya saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian. Wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan untuk mendapatkannya, harta yang kita kumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan usaha kita yang kita jalani. Kemudian yang ke-8 adalah wa masakin, yaitu tempat tinggal kita, rumah-rumah kita. 8 poin ini, jika seandainya 8 poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Dilanjutkan oleh Allah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Jika 8 poin yang Allah sebutkan ini lebih kalian cintai, dari apa? Minallah, dari Allah, wa rasulihi, dari rasulnya, wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu, dan dari jihad di jalan Allah. Jika seandainya 8 poin yang tadi disebutkan lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada Allah, daripada kecintaan kita kepada rasulnya, daripada kecintaan kita berjihad di jalan Allah, fatarabbasu. Ini ancaman dari Allah, fatarabbasu, tunggu, awas nanti ya. Tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan datangkan, tiba saatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencintai sesuatu di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan azab dia dengan kecintaannya tersebut. Sekali lagi, kaidah ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Kata para ulama, barang siapa yang mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah, maka Allah akan azab dengan sesuatu tersebut. Contoh, seseorang berlebihan dalam mencintai istrinya. Pokoknya apa saja yang diminta oleh istri, dia akan berusaha untuk mencari keridhaan istri. Walaupun
Dia harus mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia akan diazab oleh istrinya. Di dunia ini dia akan merasa tersiksa dengan keberadaan istrinya tersebut. Bagaimana tidak? Istri memaksakan diri untuk meminta sesuatu yang suami tidak mungkin dan berat untuk menunaikannya. Dan ini adalah merupakan siksaan bagi sang suami. Bisa jadi Allah menyiksa sang suami dari istri yang dia cintai, yang istri dia cintai tiba-tiba istrinya selingkuh. Inilah siksaan bagi suami. Begitu juga anaknya, dia mencintai anaknya, saking cintanya melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan siksa dia melalui anaknya tersebut. Dia cinta kepada anaknya, tiba-tiba anaknya melakukan tawuran sehingga menewaskan temannya sendiri. Ini siksaan bagi orang tuanya. Bisa jadi ketika kita mencintai harta benda yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Allah, Allah siksa kita dengan harta kita. Betapa banyak orang yang punya harta, kehidupannya tersiksa. Hidupnya tidak nyaman, kehidupannya tidak tenang. Tidak seperti orang-orang yang mungkin sekedar bertani di kampung. Dia tidak memiliki pikiran apapun. Beda dengan orang-orang kaya yang tersiksa dengan hartanya. Kenapa? Karena dengan kekayaannya tersebut dia mencintai di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, dinomor satukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan duniawi yang dia miliki, maka siksaan itu akan mudah baginya untuk dia hadapi. Saya ulangi, kebalikannya, jika seorang hamba tersiksa karena kecintaan kepada Allah, maka ketersiksaan itu akan mudah baginya untuk dia hadapi. Mungkin saja dengan senyuman yang dia akan hadapi siksaan itu. Cobaan yang dihadapi di dunia ini akan mudah baginya untuk menghadapinya. Kenapa? Karena dia mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat seperti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka disiksa. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Allah. Lihat Bilal bin Rabah. Ya mungkin apabila siksaan itu dilakukan kepada orang di saat ini, kepada kita saat ini, tidak akan mungkin kita mampu untuk menanggungnya. Diterik matahari yang begitu panas, ditimpakan dengan batu yang panas, yang besar, tapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahadu ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Esa, Esa. Allah Subhanahu wa taala satu. Tetap mengucapkan kalimat tauhid. Siksaan itu terasa ringan oleh mereka. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah lebih besar daripada dunia segala isinya. Lihat seperti sahabat Yasir dan serta keluarganya disiksa oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena kecintaannya kepada Allah SWT begitu besar, sehingga siksaan di dunia itu serasa ringan dirasakan oleh mereka. Jangankan mereka para sahabat, para rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti kehidupan kita yang lebih enak, yang lebih mewah, segala sesuatu ada di rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita. Bahkan berbulan-bulan lamanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah istri-istri Rasulullah tidak ada yang dimasak. Bukan 1-2 hari, berbulan. Kita di rumah bisa jadi di kulkas yang ada di dalamnya persiapan untuk 1 minggu, 1 bulan ke depannya. Bisa jadi. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Serasa itu seperti siksaan, azab di dunia, tapi ringan bagi mereka untuk menghadapi siksaan itu karena mereka mendahului cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar saja tidak tega melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tempat tidurnya, yang tempat tidur Rasulullah terbuat dari kumpulan-kumpulan dari batang-batang korma yang sudah lapuk. Batang korma yang sudah lapuk isinya itu dijadikan kumpulan-kumpulan, lalu dialaslah dengan batang-batang korma yang lain, pelepah-pelepah korma. Itulah dijadikan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah bangun, terlihatlah bekas-bekas di sebelah kanannya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya Umar pun meneteskan air mata. Berkata, "Wahai Rasulullah, lihatlah para kaisar Romawi." Kisrohnya, kaisar itu adalah gelar yang disematkan kepada pemimpin Romawi. Kemudian kisrohnya Persia.
Mereka hidup dalam kemewahan. Mereka duduk di atas singgasana yang empuk, tidur di atas kasur yang empuk. Sedangkan engkau ya Rasulullah, pemimpin kaum muslimin, tidur dalam keadaan kondisi yang seperti ini. Lihat, Rasulullah menjawab, mali walid dunia. Apa hubungan antara diriku dengan dunia? Kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dunia, sehingga apapun ujian cobaan yang dianggap itu merupakan siksaan di dunia, tapi itu mudah bagi orang-orang yang beriman untuk menghadapinya, bahkan dihadapi dengan senyuman. Mali walid dunia. Apa hubungannya antara diriku dengan dunia? Innama masali wa masalid dunya kamasalir raqib istazalla tahta syajarah. Kata Rasulullah, perumpamaan antara diriku dengan dunia ini adalah seperti perumpamaan seorang yang sedang safar, berhenti bernaung di bawah pohon. Setelah dia cukup beristirahat, dia akan meninggalkan pohon tersebut. Begitulah kita di dunia, dengan dunia yang kita sekarang geluti. Kita dengan dunia yang sekarang kita geluti, dunia ini hanya sekedar tempat persinggahan saja. Sebagaimana orang musafir ketika panas ingin beristirahat, dia berteduh di bawah pohon. Dia tidak akan tinggal selama-lamanya di pohon tersebut. Pasti dia akan pergi melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon itu. Begitulah dunia ini. Dunia ini juga nanti akan kita tinggalkan. Sehingga yang paling berharga, bekal yang harus kita siapkan adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang sahabat tercinta, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pernah bergandengan tangan dengan Rasulullah. Ini Rasulullah SAW berjalan berduaan. Jadi Rasulullah SAW itu sangat dekat dengan para sahabat-sahabatnya. Bukan hanya beberapa sahabat, bahkan kepada seluruh sahabat. Jadi jangan dikatakan Rasulullah itu hanya dekat kepada beberapa sahabat saja, tidak. Rasulullah SAW itu kalau bergaul kepada semua sahabat. Bahkan sahabat A akan mengatakan dialah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sahabat B juga akan mengira dialah orang yang dekat dengan Rasulullah. Hampir semua sahabat mengakui bahwa mereka itu dekat dengan Rasulullah. Artinya Rasulullah SAW memang betul-betul bergaul dengan para sahabat dengan pergaulan yang baik. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Rasulullah berjalan memegang tangan Umar, dipegang, diambil oleh Rasulullah. Sambil berjalan, Umar pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Kata Umar mengatakan, "Anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali diriku. Paham, Pak? Paham maksudnya? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali diriku. Artinya apa? Aku lebih mencintai diriku sendiri, lebih besar kecintaanku terhadap diriku sendiri daripada engkau wahai Rasulullah. Tapi kalau dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, istri, anak, harta, segala sesuatunya yang ada di dunia ini, engkaulah yang paling aku cintai. Tapi kalau dibandingkan dengan diriku ya Rasulullah, aku lebih mencintai diriku sendiri. Barulah nomor 2 engkau ya Rasulullah. Itulah inti daripada cerita Umar bin Khattab, ungkapan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, "La ya Umar, walladhi nafsi biyadi." Bukan begitu wahai Umar. Langsung ditegur oleh Rasulullah. Demi jiwaku berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintaiku. Dan bahkan Rasulullah SAW menegur Umar tadi, wahai Umar, belum sempurna keimananmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar engkau mencintaiku di atas kecintaan terhadap dirimu sendiri. Lalu ketika itu Umar pun langsung menarik perkataannya dan mengatakan, baik ya Rasulullah, engkau aku cintai, engkau paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Kata Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, al-an, sekarang barulah sempurna keimanmu wahai Umar. Umar ditegur langsung oleh Rasulullah SAW di saat itu. Bukan artinya Umar di saat itu adalah orang yang egois, bukan. Karena memang Umar belum tahu, belum mendapatkan ilmu, lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah
menunjukkan bahwa kita tidak boleh melebihi kecintaan kita terhadap dunia, bahkan terhadap diri kita sendiri di atas kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jika bertabrakan cinta kita, sesuatu yang kita cintai terhadap dunia ini bertabrakan dengan cinta kita terhadap Allah, maka yang lebih dahului adalah cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi jika seandainya kecintaan kepada Allah terhujam kuat di dalam hati seorang muslim? Yang terjadi pada diri seorang hamba tersebut yang pertama adalah hatinya akan semakin lembut. Seorang apabila kecintaan kepada Allah menancap kuat di dalam hatinya, maka yang pertama sekali terjadi kepada seorang hamba tersebut, hatinya akan semakin lembut. Hatinya tidak keras, hatinya tidak mati, hatinya tidak kering, lembut. Sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa syai'un ahabba ila Allah taala min qatrataini wa atharaini." Tidaklah ada segala sesuatu yang lebih Allah cintai melainkan dua tetesan dan dua bekas jejakan. Tidak ada sesuatu yang Allah cintai di muka bumi ini melainkan dari dua tetesan dan dari dua jejak. Rasulullah menjelaskan apa dua tetesan tersebut. Dua tetesan tersebut adalah qatrud dumu'i min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini adalah indikasi dari kelembutan hati seorang hamba. Seorang hamba ketika lembut hatinya itu akan mudah meneteskan air mata. Ini hanya sekedar tanda-tanda. Tidak mesti juga orang yang mungkin jarang menangis dia tidak mencintai Allah. Bisa jadi dia mencintai Allah, tapi ini hanya sekedar tanda saja, indikasi bahwa hati seorang hamba yang lembut itu akan mudah meneteskan air mata ketika disebutkan nama Allah, disebutkan tentang azab yang terjadi di neraka, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Lembut hatinya sehingga mudah baginya untuk meneteskan mata. Dan tetesan ini adalah tetesan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tetesan darah yang mengalir ketika seorang hamba berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jejak bekas yang Allah cintai. Apa itu? Yang pertama adalah jejak langkah yang dia langkahkan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah jejak langkah yang dia langkahkan kakinya untuk menuju rumah Allah untuk mengerjakan salat yang wajib. Jadi bekas jejak langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju masjid untuk menunaikan salat yang fardu, itu adalah jejak langkah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya nasihati, mumpung masih ingat, ketika kita pergi atau berangkat ke masjid, apakah itu menunaikan salat 5 waktu atau sekaligus untuk mengikuti kajian, jangan sekali-kali kita terburu-buru, tergesa-gesa, bahkan mencari parkiran yang terdekat dengan masjid. Karena kalau kita melihat hadis ini, sebaiknya kita dari rumah ke masjid jalan kaki, kalau melihat dari hadis ini. Tapi karena memang rumah dengan masjid kita di zaman kita sekarang ini ya termasuk jauh, walaupun dulu juga banyak yang jauh, tetap mereka jalan kaki, tapi kita kan ada kesibukan yang lain sehingga kita harus pakai kendaraan. Jangan sampai ketika kita parkir kendaraan buru-buru dan parkir yang paling dekat dengan masjid sehingga nanti akan berantakanlah parkirannya. Ketika orang mau keluar sulit. Kemudian terjadilah kekacauan karena tidak rapi parkirannya. Nah, seharusnya kita cari parkiran yang tidak apa-apa, kita jauh dari masjid. Kita mutar lagi misalnya ke depan parkiran atau halaman Al-Azhar. Kita langkahkan kaki kita dari mobil ke masjid, masih dapat hitungan langkah. Karena hitungan itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita terburu-buru untuk mengejar agar kita dapat misalnya berjamaah rakaat pertama dan seterusnya, sehingga kita yang penting saya dapat rakaat bersama imam. Sehingga akan ini mengganggu sekali
dan tidak enak dilihat. Parkiran mobil yang misalnya bertumpuk-tumpuk dan akan merepotkan orang yang pertama sekali datang. Seharusnya kita menghargai orang yang pertama sekali datang ke masjid dan dia parkir di depan masjid. Nah, kita harus berikan kemudahan bagi dia kalau dia buru-buru ingin keluar. Tapi kalau kita malah menutup jalan, ini akan merepotkan, bahkan akan mengutuk. Perilaku kita itu akan dikutuk oleh orang yang tertutup mobilnya atau tertutup kendaraannya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah walaupun jauh kita parkir, namun kita akan lebih banyak hitungan langkahnya dan langkah itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apa yang terjadi pada seorang hamba apabila kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhujam kuat pada dirinya, akan mudah baginya untuk berbagi dan mengeluarkan hartanya. Seorang hamba kalau sudah cinta kepada Allah, itu akan mudah. Dunia yang dia miliki tidak menguasai dirinya, tapi dialah yang menguasai hartanya. Beda dengan orang yang dikuasai oleh harta. Dia akan sulit baginya untuk mengeluarkan, untuk melepaskannya. Karena hartanya itu bukan di genggamannya, tapi hartanya yang menggenggam dirinya. Beda dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, hartanya ada di tangan. Jika dibutuhkan, dia tinggal lepaskan. Dan itu terjadi pada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha bin Ubaidillah. Harta kekayaan yang mereka miliki bukan tanggung-tanggung mereka keluarkan untuk Islam. Ada yang seluruhnya, ada yang setengahnya. Dan sebagian besar dari harta mereka peruntukkan untuk agama Islam. Kemudian yang ketiga, akan mudah baginya untuk berkorban jiwa dan raga. Ketika seorang cinta kepada Allah, jangankan sekedar istirahatnya, jangan sekedar sisa umurnya yang sedikit, bahkan seluruh jiwa raganya pun, waktu keseluruhannya dia mudah untuk korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah akan mudah untuk mengikhlaskan niat di dalam beribadah. Ketika seorang cinta kepada Allah, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali ketika beribadah, dia akan ikhlas di dalam beribadah. Kenapa? Karena tujuan dari beribadah adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sering sekali meminta agar amalan yang dia lakukan itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mencukupi waktu, kita sebutkan poin-poinnya saja. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak sekali terkait dengan poin-poin yang kita sebutkan. Kemudian yang terjadi pada diri seorang hamba apabila tertancap kuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah akan memilih teman dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi dia mencari teman yang dekat, teman karibnya. Teman dekatnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan dibalik. Kita berteman dekat dengan orang yang malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata para ulama, as-sahibus sahib, karena teman kita itu akan menyeret kita. Bisa jadi dia menyeret kita kepada kebaikan kalau dia teman yang baik, dan bisa jadi dia akan menyeret kita kepada keburukan jika kita berteman dengan orang yang buruk. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi pada seorang hamba ketika kecintaan itu ada pada dirinya, maka dia akan mudah, lebih khusyuk lagi, lebih konsentrasi lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata para ulama, kaidah yang sangat penting yang perlu kita ketahui, seorang hamba semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin lezat ibadah itu. Semakin khusyuk seorang ibadah, semakin konsentrasi dia melakukan ibadah, dia akan semakin menikmati, semakin lezat serasa ibadah yang dia kerjakan. Beda dengan orang yang tidak khusyuk dalam beribadah. Salat subuh 2 rakaat ternyata dibaca oleh imam di saat salat 2 halaman. Padahal 2 halaman doang, tidak lebih dari 10 menit. Sudah gelisah. Aduh, macet nih, gimana nih? Ini sebentar lagi nih, kalau 2 menit lagi telat, pasti saya kejebak macet. Aduh imam, ayo imam, cepat imam. Dalam hatinya terbisik-bisik seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak konsentrasi dalam beribadah. Tapi kalau seandainya dia konsentrasi dalam melakukan ibadah tersebut, dia akan menikmati ibadah tersebut. Setengah jam padahal ibadah itu, serasa 5 menit, 10 menit ibadah itu
dilakukannya. Padahal dia tidak terasa sholat yang dia kerjakan itu ternyata setengah jam. Ini adalah bahwa membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhujam kuat di dalam jiwanya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu sifat-sifat orang-orang yang mencintai Allah. Sifat orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat ini terangkum dalam satu ayat di surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Sifat yang pertama, adillatin 'alal mu'minin wa a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, yaitu dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan datangkan kaum yang baru. Jadi Allah tidak peduli. Semakin banyak orang yang murtad itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Bahkan Allah akan datangkan kaum yang lain. Jadi Allah tidak butuh dengan orang-orang yang murtad pada Allah. Kita yang iba, aduh kasihan. Seharusnya dia yang mengasihi dirinya sendiri. Kenapa? Kita tidak perlu mengasihi Allah Subhanahu wa taala karena agama Allah, Allah yang menolong. Seharusnya dia mengasihi dirinya sendiri, iba terhadap dirinya sendiri yang telah meninggalkan agama Islam. Kenapa? Karena Allah SWT, fasawfa ya'tillahu biqaumin akharin, biqaumin, Allah SWT akan datangkan kaum yang lain, sekelompok kaum yang lain, yuhibbunahum wa yuhibbunahu, dan kaum yang Allah datangkan ini Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka yang pertama adalah adillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. Ini sifat yang pertama. Sifat orang yang mencintai Allah adalah dia berlemah lembut kepada sesama mukmin. Toleransi, menghormati, memuliakan orang-orang mukmin. Dan kebalikannya, wa a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Jangan dibalik. Sama orang kafir kita lemah lembut. Iya. Bagaimana kabarnya, Pak? Tapi kalau sama orang mukmin tidak pernah bertanya seperti pertanyaan itu. Ini dibalik. Seharusnya sifat seorang hamba yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya adalah bersikap lemah lembut kepada sama muslim dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bersikap tegas kepada orang kafir ini telah dicontohkan oleh para sahabat. Lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas bersikap tegas kepada siapa? Orang kafir. Orang kafir, bahkan orang kafirnya ini ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya. Ketika ibunya mogok makan, diancam oleh ibunya, saya tidak akan makan sampai engkau kembali kepada agama nenek moyangmu. Sehari ibunya tidak makan. Terus disodorkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, silakan makan ibu. Tidak dimakan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bersikeras, kekeh pada keyakinannya. Lalu hari kedua diberikan lagi makanan, tidak dimakan oleh ibunya. Tetap Sa'ad bin Abi Waqqas tegas dalam menyikapi dengan sikapnya. Hari ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengungkapkan ketegasannya kepada ibunya. Wahai ibunda, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, bukan 1 nyawa, 100 nyawa yang kau miliki wahai ibunda, kemudian nyawamu satu persatu melayang, 1, 2, 3, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketegasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka rela meninggalkan keluarga mereka untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan anaknya, meninggalkan istri, ada istri yang meninggalkan suaminya. Tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian sifat yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Ini adalah sifat yang ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah, yaitu berjihad di jalan Allah. Apa itu berjihad? Berjihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk menegakkan kalimat hak. Bisa jadi kita mampu dengan lisan, berarti kita jihadnya dengan lisan. Bisa jadi kita mampu berjihad dengan harta yang kita infakkan, yang kita wakafkan, maka ini berjihad dengan harta.
bisa jadi kita nanti suatu saat berjihad dengan jiwa dan raga kita, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Jadi ini adalah 3 jihad yang mungkin bisa dilakukan dengan lisan, bisa jadi dengan harta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mendahulukan jihad dengan harta. Salah satu ayat adalah yang menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maukah engkau aku tunjukkan tijarah, perdagangan yang menyelamatkan engkau dari api neraka? Apa itu perdagangannya? Perdagangan yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Perdagangan yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa raga kalian. Didahului harta, baru jiwa dan raga. Kemudian sifat yang keempat yang dimiliki orang yang mencintai Allah adalah tidak takut dengan celaan para pencela. Ini sifat yang keempat. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, dia akan dihiasi oleh sifat yang keempat ini. Seluruh dirinya dibaluti dengan sifat yang keempat ini. Apa itu sifat yang keempat? Dia tidak pernah takut dengan celaan orang yang mencela. Kamu kenapa ke masjid terus? Nanti kalau kamu terus-terus ke masjid, kamu menjadi orang yang taat, ujung-ujungnya kamu jadi teroris. Ini orang yang mencela, tapi dia tidak sama sekali menggubris celaan tersebut. Kenapa kamu cara berpakainya kayak orang yang banjir? Ini orang yang mencela, tapi dia tidak pernah hiraukan, tidak pernah takut. Kenapa kamu seperti kambing, jenggot panjang-panjang? Ini orang yang mencela. Dan sifat orang yang mencintai Allah, dia tidak pernah takut dengan celaan tersebut. Tidak pernah tergoyangkan keyakinannya dengan celaan orang-orang yang mencela. Inilah 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah bagi orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Jika 4 sifat ini ada pada diri kita, ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita bahwa kita termasuk orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu mencintai kita? Yang pertama, Allah jaga kita dari godaan dunia. Allah jaga kita dari giyuran dunia. Maksudnya dunia di sini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Adapun dunia secara mutlak ini tidaklah suatu hal yang terlarang. Kita memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang mewah, memiliki istri yang cantik, memiliki anak yang banyak, pintar, soleh dan soleha, ini tidak dilarang. Ini bentuk dunia. Tapi kalau tergiur dengan dunia sehingga kita melakukan sesuatu yang diharamkan untuk mendapatkannya, ini tentu salah. Dan ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan itu, kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah berikan kita ujian dan musibah di dunia ini. Semakin besar ujian dan musibah yang Allah berikan di dunia ini kepada kita, menunjukkan semakin besar pula kecintaan Allah kepada kita. Kita bukan ingin mentazkiyah, mensucikan diri kita bahwa setiap kali kita diuji Allah cinta kepada kita. Tidak. Bisa jadi ketika kita diuji Allah mencintai kita dengan sisi yang lain. Apa itu? Allah ingin mengangkat dosa-dosa kita. Selama ini ternyata dosa kita banyak. Allah ingin segerakan azabnya di dunia ini supaya nanti di akhirat Allah tidak azab lagi, sehingga kita diuji, bertubi-tubi ujian itu datang pada diri kita karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita di dunia ini. Asalkan syaratnya kita mampu bersabar. Ini yang berat. Setiap kali kita diuji, yang paling perlu untuk kita ketahui adalah sabar di dalam menghadapi ujian itu. Kalau kita tidak bersabar, setiap kali diuji malah kita menggerutu, malah kita mencelah takdir Allah. Kenapa saya yang sering sholat yang diuji? Kenapa saya yang terus-terus diberikan ujian? Masih banyak orang-orang kafir, masih banyak orang yang tidak sholat, mereka yang harusnya disiksa di dunia ini. Ini kalau kalimat itu keluar pada diri kita, berarti tentu kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah
Di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah kita mudah diterima di dunia ini. Mudah diterima. Ketika kita sebagai ayah, kita mudah diterima oleh anak-anak kita. Kita sebagai suami, kita mudah diterima oleh istri. Tidak ada pembangkangan istri ketika kita saling berkomunikasi. Ketika kita saling bertetangga, tidak ada tetangga yang tidak suka dengan kita. Mudah diterima. Dan itu adalah menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga cinta Allah itu Allah tularkan kepada para malaikatnya, dan para malaikat pun menularkan cinta seorang hamba tersebut kepada penduduk bumi. Ya, ini ada hadis yang akan saya bacakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mencintai seorang hamba. Lalu Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, ketahuilah aku mencintai seorang hamba tersebut. Maka Jibril pun mencintai hamba itu. Dan Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Wahai para malaikat, ketahuilah Allah mencintai seorang hamba tersebut. Lalu kemudian seluruh penduduk langit pun mencintai seorang hamba itu. Lalu para malaikat setelah mencintai, Jibril mencintai seorang hamba itu, Allah mencintai seorang hamba tersebut, Allah letakkan kecintaan seluruh makhluk Allah yang di muka bumi ini sehingga dia mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi kalau kita mudah diterima, ucapan kita santun lalu diterima oleh orang, kalau kita berkata kadang orang mudah menerimanya, ketahuilah itu adalah merupakan tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah hiasi kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Allah hiasi kita dengan perilaku yang baik. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fika khoslataini." Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat. Yang dua sifat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama adalah al-hilm. Kemudian yang kedua adalah al-anatu. Al-hilm adalah orang yang tidak mudah cepat marah, selalu bisa mengontrol emosinya, tidak cepat marah. Yang kedua adalah orang yang tidak tergesa-gesa. Mau ke masjid tergesa-gesa, ketika tinggal sampai dia lari-lari untuk mengejar jamaah, ini tergesa-gesa. Apapun ketergesa-gesaan di dalam segala perbuatan ini pasti tidak baik, hasilnya tidak akan memuaskan. Dan ini termasuk akhlak yang tidak baik, tergesa-gesa. Bersegera boleh, bedakan bersegera dengan tergesa-gesa. Kalau bersegera itu beda dengan tergesa-gesa. Bersegera ke masjid, berarti sebelum azan dia sudah di masjid. Kalau tergesa-gesa ke masjid itu terburu-buru, seolah-olah seperti lari, jalan cepat untuk pergi ke masjid. Ini perbedaan tergesa-gesa dengan bersegera. Jangan disamakan bersegera dengan tergesa-gesa. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang poin terakhir, kiat-kiat agar kita bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an tersebut. Ini kiat untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran, bacanya bukan sekedar komat-kamet seperti baca mantra. Mantra kan orang kalau baca mantra nggak paham apa yang dia baca. Yang penting itulah rutinitas yang dia baca, seperti dukun dan seterusnya. Dia tidak paham apa yang dia baca. Al-Quran jangan kita baca seperti baca mantra. Sekali-kali kita baca Al-Quran, kita luangkan waktu, apa sih yang kita baca ini, renungi maknanya. Jangankan ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita mendapati surat dari misalnya anggaplah seorang raja, seorang presiden yang kita tidak paham isi surat tersebut. Langsung surat itu dari presiden itu. Namun dia berbahasa asing, bahasa yang kita tidak pahami. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita simpan saja surat itu, kita baca tapi kita nggak pahami, lalu kita simpan, atau kita akan datang kepada orang yang bisa memahamkan kita terhadap isi surat tersebut. Pasti kita akan datang kepada orang yang bisa memahaminya, dan kita akan baca berulang-ulang apa sih informasi penting yang akan disampaikannya kepada saya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini datangnya dari langit ke-7, dari Sidratul Muntaha. Allah turunkan Al-Quran tersebut dengan bahasa tentunya tidak kita pahami. Namun pasti ada informasi penting, pesan-pesan penting yang Allah ingin sampaikan dalam Al-Quran tersebut. Itulah upaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya
dengan cara kita duduk di majelis ilmu, atau kadang-kadang kita membaca Al-Quran lalu kita membaca semampu kita bisa memahaminya. Jika kita tidak mampu memahami, tinggalkan lalu kita bertanya kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat-salat sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah. Bukan ibadah-ibadah wajib. Kalau ibadah wajib sudah jelas kewajibannya. Tapi kiat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kiat untuk menggapai kecintaan Allah adalah ketika seseorang mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah mendawamkan lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Mendawamkan ini adalah membiasakan lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata para ulama, seseorang itu akan dikumpulkan dengan apa yang dia cintai dan apa yang dia hobikan. Ada orang yang hobi mobil, dia akan kumpul kepada komunitas yang satu mobil dengannya. Ada orang yang hobi cinta motor, dia akan kumpul dengan komunitas tersebut. Bukan hal yang terlarang, akan tetapi kalau dia melebihi kecintaan perkumpulan tersebut daripada kecintaan kepada Allah, inilah yang terlarang. Nauzubillah, jika seandainya perkumpulan tersebut tidak atas dasar kecintaan kepada Allah, dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau seorang hobi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikumpulkan kepada orang-orang yang suka berzikir. Di mana tempat orang yang berzikir? Di rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelis zikir. Dia akan berkumpul dengan orang-orang yang ada di majelis zikir tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kiat yang kedua, yaitu ketiga, yaitu mendawamkan lidahnya, membasahi lidahnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT dan berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah jadwalkan waktu khusus kita untuk berduaan dengan Allah. Waktu berkhalawat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang terbaik untuk berduaan dengan Allah adalah sepertiga malam terakhir. Terkadang kita bisa juga melakukannya di waktu-waktu yang lain. Contoh, di waktu antara maghrib dan isya, kita tidak sama sekali baca apapun. Kita duduk tenang, seolah-olah kita menghadirkan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah diri kita ingat dosa-dosa kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga di waktu yang lain, misalnya di hari Jumat ketika kita libur, kita datang ke masjid bersegera, datang jam 8 pagi. Jam 8 kita sudah ke masjid, lalu kita membaca Al-Quran. Bosan kita baca Al-Quran, tutup Al-Quran, kita merenungi, diam sejenak, berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mengakui semua nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah jauhi penyakit hati, seperti sombong, hasad, benci, dengki, ria. Inilah penyakit hati. Jauhi penyakit-penyakit tersebut jika kita ingin mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pelajari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba kenal dengan Allah, semakin dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba tidak kenal dengan Allah, maka semakin kecintaan itu jauh dari diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, poin yang terakhir adalah kita tahu bahwa Allah memiliki nama-nama yang banyak, Allah memiliki sifat-sifat yang banyak. Pelajari nama dan sifat tersebut supaya kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada kita dan semoga kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.